Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas B Ekonomi Pembangunan 2019 mata kuliah Ekonomi Mikro 2 dengan dosen Pak Riwe Sumantio. Kami beranggotakan 1. Muhammad Dafa Arijudin, 2. Nabila Zaida Fasya, 3. Nadia Isna, 4. Nadina Salsabila, 5. Salma Nur Aini. Di sini kami akan membahas game teori. Jadi, apa itu game teori? Game teori atau teori permainan adalah teori tentang bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya hidup kita itu dipenuhi oleh sebuah permainan. Pernah nggak sih kalian itu menjumpai banyak toko yang menawarkan barang-barang yang sejenis itu lokasinya berdekatan seperti Alfamart atau Indomaret, bahkan bisa bersebelahan gitu. Atau Bank BRI, Bank Mandiri atau Bank BNI itu juga berdekatan pula. Atau ATM dari bank tersebut itu terletak pada tempat yang sama. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena game teori itu menganalisis bagaimana seseorang mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Ada dua tugas utama yang terlibat saat menggunakan teori permainan untuk menganalisis suatu ekonomi. Yang pertama itu menyaring situasi menjadi permainan sederhana. Karena analisis yang terlibat dalam pengaturan strategis dengan cepat menjadi lebih rumit daripada dalam masalah keputusan sederhana, maka penting untuk menyederhanakan pengaturan sebanyak mungkin dengan mempertahankan hanya beberapa elemen penting saja. Tugas kedua adalah memecahkan permainan yang diberikan. Untuk menghasilkan prediksi tentang apa yang akan terjadi, guna menyelesaikan permainan, seseorang mengambil konsep equilibrium dan menjalankan perhitungan yang diperlukan untuk menerapkannya pada permainan yang diberikan. Lalu, apa tujuan dari game teori itu? Tujuannya untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan serta mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Manfaat game teori diantara lain: 1. Mengembangkan kerangka analisa pengambilan keputusan dalam persaingan atau kerjasama. 2. Menguraikan metode kuantitatif untuk memilih strategi dalam pencapaian tujuan. 3. Memberikan gambaran terhadap fenomena situasi persaingan seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Terdapat 4 elemen utama dalam game teori. 1. Player atau pengambil keputusan yang rasional. 2. Strategi atau aturan yang diperbolehkan dalam permainan. 3. Payoff atau hasil yang diperoleh dari setiap keputusan. Dan yang terakhir adalah equilibrium atau keseimbangan yang paling optimal di mana pemain tidak bisa lagi mengubah posisinya. Elemen pertama adalah player. Setiap pembuat keputusan dalam sebuah game disebut sebagai pemain. Para pemain mungkin individu ataupun kelompok. Seorang pemain dicirikan memiliki kemampuan untuk memilih di antara serangkaian tindakan yang memungkinkan. Jumlah pemain ini ditetapkan selama permainan berlangsung. Biasanya terdiri dari 2 pemain, 3 pemain, atau N pemain. Selanjutnya adalah elemen kedua, yaitu strategi. Setiap tindakan terbuka untuk pemain disebut strategi. Bergantung pada permainan yang sedang diperiksa, strategi dapat berupa tindakan sederhana atau rencana tindakan kompleks yang bergantung pada permainan sebelumnya. Banyak aspek teori permainan dapat diilustrasikan dalam permainan di mana pemain memilih di antara 2 kemungkinan tindakan. Elemen selanjutnya adalah payoffs, yakni imbalan atau bisa juga disebut outcome. Payoff diukur berdasarkan tingkat utilitas yang diperoleh para pemain. Untuk kesederhanaan, monetary payoff sering digunakan. Secara lebih umum, payoff dapat mencakup hasil non-monetary seperti prestis, emosi, preferensi resiko, dan sebagainya. Pemain diasumsikan lebih memilih pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang lebih rendah. Selanjutnya adalah Nash Equilibrium yang dipopulerkan oleh John Nash pada tahun 1950-an. Nash Equilibrium ini melibatkan pilihan yang strategis di mana setelah dibuat tidak memberikan insentif bagi para pemain untuk mengubah perilaku mereka lebih lanjut. Nash Equilibrium adalah pilihan strategi terbaik untuk setiap pemain. Singkatnya, Nash Equilibrium merupakan keseimbangan yang tercapai di mana setiap pemain dalam sebuah permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya untuk merespon apa yang dilakukan oleh kompetitornya.
The Prisoner's Dilemma adalah salah satu permainan yang paling terkenal dalam game teori. Singkatnya, terdapat 2 tersangka ditangkap karena kejahatan. Jaksa memiliki sedikit bukti dalam kasus ini dan ingin sekali mendapatkan pengakuan. Ia memisahkan para tersangka untuk diinterogasi. Sebagai contoh, ada 2 pelaku pencurian motor yang ditangkap dan kemudian diinterogasi. Sebut saja namanya Agung dan Narto. Ketika mereka diinterogasi oleh polisi secara terpisah, baik Agung maupun Narto memiliki 2 pilihan yang sama. Agung bisa saja mengaku dan bisa saja bungkam. Begitu juga dengan Narto, dia bisa juga mengaku dan bisa juga bungkam. Ketika keduanya sama-sama diinterogasi, kemudian keduanya bungkam dan mengatakan kalau mereka tidak saling kenal, maka masing-masing akan ditahan selama 3 tahun penjara. Tapi jika Agung maupun Narto kemudian saling berkompetisi dan hanya mementingkan diri sendiri, maka bisa saja salah satunya akan melapor. Jika Agung mengaku dan Narto tetap bungkam, tentu saja Agung akan menerima hukuman yang lebih ringan 2 tahun, dan Narto dihukum lebih berat dengan hukuman 4 tahun. Begitu pula sebaliknya. Apabila ada salah satu pihak yang kemudian mengaku, maka pihak lain tidak punya pilihan selain untuk mengaku juga. Ketika keduanya sama-sama mengaku, maka mereka akan dihukum sangat berat, yakni 1 tahun penjara. Jika Agung dan Narto terus bersaing dan hanya mementingkan diri sendiri, maka semuanya akan rugi. Namun jika mereka bisa bekerja sama, maka kerjasamanya akan menghasilkan hasil yang optimal bagi semuanya. Sekian pemaparan dari kami kelompok 5 mengenai game teori. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.